Selamat malam pemirsa, selamat bergabung dalam Prime Time News. Saya Indra Maulana. Fokus kami malam hari ini masih tentang postur Kabinet Joko Widodo Yusuf Kala. Karena kalau kita lihat ada upaya dari Jokowi untuk merampingkan kabinet dengan memangkas posisi wakil menteri. Namun 16 kursi menteri dari profesional parpol memunculkan sejumlah pertanyaan. Bagaimana definisinya dan untuk siapa kursi tersebut? Inilah Prime Time News selengkapnya. Ya, pemirsa, Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan 16 dari 34 menteri di kabinetnya nanti merupakan profesional dengan latar belakang partai politik. Sejauh ini belum ada kepastian di mana menteri dari parpol ini akan ditempatkan. Namun mantan wali kota Solo ini memastikan kabinetnya nanti akan diberi target melaksanakan program prioritas yang sudah digariskan. Presiden terpilih Joko Widodo masih belum memberitahu di mana 16 menteri berlatar parpol akan ditempatkan pada kabinetnya nanti. Namun dia menjamin bahwa menterinya akan memenuhi target kerja pada pemerintahan mendatang. Dia membantah alokasi 16 posisi untuk menteri berlatar parpol ini merupakan bagian dari upaya bagi-bagi kursi. 18 profesional itu bukan angka yang kecil gitu. Ya, ini berkaitan dengan masalah dukungan politik, berkaitan dengan juga dukungan parpol, berkaitan juga dengan nanti hubungan antara pemerintah dengan dewan, hal seperti itu semuanya harus dikalkulasi. Bukan langkah kompromistis, kan lebih banyak profesional, 18 profesional kan banyak. Hal serupa juga disampaikan oleh partai pendukung Jokowi JK, PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menilai yang paling penting saat ini adalah menteri bisa bekerja sama dengan Jokowi JK dan tidak memiliki kepentingan berbeda terkait visi pemerintahan mendatang. Jadi yang penting adalah kapabilitas dan kompetensi orang-orang tersebut dalam mengerjakan tugas-tugas kenegaraannya nanti bisa fokus, kemudian tidak mempunyai interest yang kemudian akhirnya berbeda dengan presiden dan wakil presiden dalam membangun bangsa. Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai sejauh ini struktur dan fungsi kabinet Jokowi JK sudah cukup baik dan berjalan seiringan. Terlepas dari latar menteri, Burhan mengingatkan penempatan orang pada posisi kementerian yang tepat akan menjadi kunci keberhasilan kabinet Jokowi JK. Adalah apakah struktur tadi yang sudah mengikuti fungsi itu diisi oleh orang yang tepat atau tidak, the right person, in the right place. Itu yang paling menentukan. Karena dalam konsep birokrasi modern yang penting adalah right sizing. Ini orang tepat nggak sih? Ya, kementeriannya misalnya sudah tepat guna, tepat sasaran, sesuai dengan fungsi dan kebutuhan serta menjawab visi misi kampanye. Tetapi kalau kemudian diisi oleh orang yang tidak tepat, itu jadi mubazir, jadi sia-sia. Dalam kabinetnya nanti, Jokowi juga akan menempatkan 18 menteri berlatar profesional murni. Dari 34 kementerian, dia juga akan membuat 3 kementerian baru dan melakukan perubahan nama serta peleburan bagi 12 kementerian. Untuk menunjang program prioritasnya, yaitu pengembangan sumber daya manusia dan mengembangkan potensi kelautan. Tim Liputan Metro TV. Ya, penentuan kabinet menjadi pertaruhan awal bagi pemerintahan Jokowi JK. Jatah 16 kursi bagi profesional atas parpol dikhawatirkan dapat berujung pada tawar-menawar dalam bagi-bagi kue kekuasaan. Selain itu dengan kondisi RAPBN 2015 yang dianggap memiliki ruang fiskal sempit, menuntut kabinet di bawah Jokowi nantinya dapat bekerja efektif dan anggaran tepat sasaran. Bagaimana menakar kabinet Jokowi JK? Kita akan mengulasnya kali ini dengan Budiman Sujatmiko dari PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Budiman. Malam Indra. Dan juga analis politik Gun Gun Herianto. Selamat malam Mas Gun Gun. Malam. Oke, baik, kita sebelum memulai perbincangan ini kita simak dulu pernyataan Jokowi kemarin. Pada sore hari ini telah kita putuskan jumlah kementeriannya ada 34 kementerian yang nanti akan diduduki oleh pembagiannya oleh 18 profesional dan
16 profesional partai. Kalau kita sama-sama sepakat bahwa sebenarnya pemilihan menteri atau kabinet, penentuan kabinet ini hak prerogatif presiden, saya jadi bertanya-tanya sebenarnya kenapa harus disampaikan ke publik secara terbuka ada 18 profesional non-parpol, 16 parpol. Jadi yang muncul di masyarakat sekarang 16 untuk profesional parpol ini seperti sinyal nih untuk bagi-bagi kekuasaan bahwa hai para partai pendukung saya, tenang saja Anda dapat jatah 16 kursi di kabinet saya. Pertama, hak prerogatif tidak meniadakan kesempatan untuk melakukan transparansi. Jadi ini semangatnya transparansi. Transparansi ini tidak meniadakan namanya hak prerogatif presiden, ya sama sekali tidak ada hubungan itu. Saya kemudian ingin mengoreksi kata bagi-bagi kekuasaan. Jadi gini, partai politik didirikan untuk berkuasa. Itu satu-satunya alat yang legitimate dalam alam demokrasi bagi sipil untuk berkuasa adalah partai politik. Di luar itu, ya junta militer, diktatoran, atau sistem yang lain, sistem non-partai, yang tentu saja kita tolak dua-duanya kan. Nah, sehingga ketika berbicara partai dan kekuasaan bagi saya itu sama seperti ketika bicara dengan seorang pebisnis bicara profit, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja ya. Ketika ada orang pengusaha tidak ngambil profit, aneh. Ketika ada orang partai politik tidak bicara kekuasaan juga aneh. Sehingga jangan diletakkan pembicaraan soal kekuasaan bersama partai politik adalah suatu yang haram atau suatu yang membuat kita risih. Namun Pak Jokowi juga menyadari bahwa kemenangan beliau selain tentu saja di backup oleh partai politik, koalisi pendukung, yang secara formal dan substansial bekerja, pun ada lapisan ledakan partisipasi luar biasa dari masyarakat non partai politik dalam bentuk relawan yang juga mendukung. Sehingga kemudian di sini apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bukan kompromi, bukan kompromi, bukan konsesi, apalagi juga bukan bagi-bagi. Ini adalah kekuasaan, ini adalah sebuah cerminan, sebuah pemadatan atau proyeksi dari apa kekuatan-kekuatan yang selama ini menempatkan Jokowi menjadi pemenang bersama. Jadi nggak salah maksudnya kekuasaan itu nggak salah, kekuasaan kemudian untuk memanage negara maksudnya seperti itu. Tentu saja untuk memanage negara bukan untuk diri sendiri. Tentu saja itu ya, dalam pengertian itu ya. 16 kemudian, kenapa harus 16 jadinya? Pertama tentu saja. Tidakkah ini terlalu banyak misalnya untuk sebuah semangat yang awalnya kabinet efektif? Begini. Ketika bicara efektif kabinet, itu kan suatu pemerintahan berjalan itu bukan sekedar kehendak subjektif dari si eksekutif. Tapi apakah programnya disetujui tidak oleh DPR, anggarannya disetujui tidak oleh DPR, undang-undang untuk menjadi payung hukumnya disetujui tidak oleh DPR. DPR siapa sih? Wakil rakyat yang terdiri dari fraksi-fraksi. Oke? Sehingga ketika bicara efektif pemerintahan itu bukan efektif jalan sendiri. Jangan mengatakan pasangan suami istri efektif itu kalau dua-duanya kompak lah. Bukan sekedar suaminya saja yang rajin, istrinya malas, istrinya saja yang rajin, suami malas. Itu it takes two to tango. Butuh dua sayap. Dalam jalannya sebuah program pemerintahan itu sayap eksekutif dan sayap legislatif. Kalau tekan tango, sehingga dibutuhkan wakil dari parpol tadi. Penting untuk itu karena kita berbicara soal komunikasi politik pada DPR. Mengkomunikasinya pada DPR bagaimana agar anggaran ini disetujui, bagaimana agar program ini disetujui. Kan begitu. Baik, kalau kemudian sebelum Jokowi mengumumkan kemarin begitu ya, paling tidak ada gambaran untuk posturnya karena ada kemungkinan masih berubah. Sebenarnya kalau Mas Gun Gun menganalisa ketika harapan atau sinyal-sinyal bahwa kabinetnya akan lebih ramping, kemarin diumumkan ternyata 34 juga sama dengan pemerintahan SBY. Menurut Anda ini sebuah hal yang tidak sesuai semangat awalnya ataukah ini sebenarnya menjawab justru tantangan atau kebutuhan tentang menyelesaikan masalah bangsa ke depan? Iya, sebetulnya ini tidak mengagetkan ya, karena kan tim transisi juga sudah memberi opsi-opsi, ada 34, 27, 24. Jadi sebetulnya sinyal itu juga sudah disampaikan oleh teman-teman tim transisi. Jadi ada peluang kabinet Jokowi JK itu 34 menteri. Dan memang jumlah maksimum kan 34. Mas Indra begini, penyusunan kabinet itu tentu sekali lagi kita harus menghormati hak prerogatif Jokowi ya, tentu dengan JK. Nah, Presiden punya hak prerogatif itu atas orientasi kekuasaan ke depan, capaian-capaian, visi misi dan segala macamnya. Dan itu sebetulnya secara normatif orang pasti memahami bahwa pembentukan kabinet itu akan sangat dipengaruhi oleh policy Pak Jokowi. Tetapi dalam konteks realitas politik tentu tidak semudah yang dibayangkan. Hak prerogatif
pada akhirnya kemudian memiliki dinamikanya tersendiri. Contoh seperti di parlemen misalnya begitu. Ya, seperti tadi dikatakan oleh Mas Budiman, bahwa real politik membutuhkan dukungan DPR, sehingga pola eksekutif legislatif harus terjaga. Maka kemudian saya melihat politik akomodasi pun dalam konteks realitas politik kemudian menjadi seolah-olah dalam tanda petik ya, keniscayaan yang seolah-olah keniscayaan yang kemudian itu juga menjadi mental blocking tersendiri bagi pemerintahan yang... Pengertian 16 dengan 18 ini seimbang, artinya setuju nggak dengan apa yang disebutkan? Saya melihat begini, jumlah itu sebenarnya relatif. Ya, betul. Jumlah itu relatif. Karena apa? Kita pernah misalnya punya, ini posturnya dulu ya, kita pernah punya kementerian 24 awal Orde Baru, pernah punya 44, pernah punya 132 di Orde Lama. Pada saat transisi tahun 48-49 pernah punya 12 menteri. Ini semua sesuaikan dengan rejim yang berkuasa. Nah, menurut saya komposisi pun akan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan Jokowi. Nah, saya melihat begini Mas Indra. 16-18 yang agak saya kemudian kritisi adalah pada saat Pak Jokowi bicara soal kabinet yang akan diisi oleh kelompok profesional dan posturnya ramping begitu ya. Dan itu kan sudah dipublish ke publik. Tingkat ekspektasi publik kan tinggi bahwa kabinet ini akan punya wajah berbeda gitu. Baik, kan wajahnya seperti apa kita tahan dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Saya akan bertanya juga nanti apakah masih konsisten kira-kira meminta menteri yang dari parpol ini tidak memiliki jabatan struktural di partainya. Saat lagi. Presiden terpilih Joko Widodo juga menyebut nama 4 dari 18 kementerian dalam kabinetnya yang akan diisi oleh menteri dengan latar belakang profesional murni. Pilihan Jokowi ini mendapat tanggapan positif. Dalam pernyataannya terkait postur kabinet pemerintahan mendatang, Jokowi mengatakan 4 pos kementerian yang pasti akan diisi oleh kalangan profesional murni adalah Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan juga Kementerian Energi, Sumber Daya Alam Mineral. Di antaranya, bentar. Yang profesional. Yang profesional. Misalnya keuangan, kemudian BUMN, kemudian Kementerian Energi, SDM, pertanian. Dalam beberapa kesempatan, Jokowi pernah mengatakan sejumlah kementerian memang harus diisi dari kalangan profesional, seperti Kementerian SDM karena dinilai syarat dengan aksi mafia migas. Pengamat politik Dimas Oki mengatakan langkah Jokowi menempatkan sejumlah profesional di posisi strategis menjadi gambaran komitmen Jokowi agar kabinetnya bisa fokus bekerja. Poin saya di sini adalah ketika Presiden terpilih Jokowi menyatakan bahwa kementerian seperti SDM, kalau kemudian pertanian, kalau kemudian nanti ada beberapa pendidikan mungkin juga di sana, BUMN dan seterusnya, itu adalah betul-betul diamanahkan kepada orang-orang atau profil-profil yang betul-betul profesional, non-partai. Itu menunjukkan bahwa Presiden terpilih Jokowi ingin agar menteri tersebut atau pembantunya itu betul-betul tidak mengalami loyalitas ganda. Jangan sampai kemudian satu sisi dia adalah pembantu presiden yang bekerja untuk mensukseskan misi dan visi presiden, tapi di lain sisi dia harus loyal juga kepada kepentingan partai. Jadi dualisme ini harus dihindari oleh Jokowi. Dalam periode sebelumnya, Kementerian SDM dijabat oleh orang parpol, yakni Jero Wacik yang berlatar politisi Demokrat. Sementara Kementerian Pertanian dalam 2 periode dipegang oleh menteri dengan latar politik yang dekat dengan Partai Keadilan Sejahtera. Tim Liputan Metro TV. Ya, dalam dialog kali ini juga sudah bergabung dari luar studio ada Marwan Jafar, Ketua DPP PKB. Selamat malam, Pak Marwan. Selamat malam, Mas Indra. Baik, Pak Marwan, langsung saja Pak Marwan ke Pak Marwan begitu pertanyaan saya, karena kemarin ketika Jokowi menyebutkan ada 6 jatah, 16 kursi menteri dari profesional parpol begitu. Ini kita tahu yang dicatat publik selama ini kan kalau soal profesional di parpol ini disebut keniscayaan dalam tanda kutip. Tapi yang dicatat publik dari pernyataan seorang Jokowi adalah menteri yang berasal dari partai politik tidak seharusnya menjabat di struktural partainya. Dalam konteks ini, Anda setuju dengan pernyataan itu atau bagaimana?
Saya kira bahwa partai politik tentu juga punya kader-kader yang profesional. Dan saya menyebutnya bukan profesional dan partai politik, tetapi saya menyebutnya adalah partai politik dan non partai politik atau independen. Ya. Dan saya kira ini tidak perlu didikotomikan karena memang Soal jabatan struktural di partai, Pak? Bertekad mengabdi untuk bangsa dan negara. Nah, saya kira semua saya kira harus profesional dan tidak perlu dipertentangkan jabatan-jabatan itu, sehingga yang penting adalah bagaimana dia punya leadership yang baik, punya manajemen yang kuat, dan punya integritas dan kompetensi yang baik pula. Sehingga saya kira tidak perlu didikotomikan seperti itu. Ya, dikotominya bukan datang dari media, Pak, tapi Pak Jokowi menyatakan bahwa menteri yang dari partai politik tentu saja profesional, tidak menjabat atau tidak memiliki jabatan struktural di partai. Nah, ini kita tanyakan karena PKB adalah salah satu dari partai pendukung Jokowi. Nah, konteks ini Anda setuju atau seperti apa soal jabatan struktural di partainya? Saya kira nanti bisa dikomunikasikan lagi dengan Pak Jokowi. Tentu nanti ada forum yang mempertemukan antara Pak Jokowi dengan para ketua umum partai politik. Di situ nanti tentu ada pembicaraan lebih lanjut mengenai siapa-siapa yang akan duduk dan bagaimana tentunya pembicaraan itu akan disambung lebih baik lagi ketika ada pertemuan dengan para ketua umum partai politik. Menurut Anda, Mas Budiman, kira-kira masih pentingkah ini dipertahankan dengan semangat yang pernah disampaikan oleh seorang Joko Widodo, presiden terpilih, agar tidak terjadi rangkap jabatan kemudian ada saling konflik kepentingan misalnya seperti itu? Saya kira Pak Jokowi ketika berbicara soal tidak merangkap jabatan struktural bukan suatu yang harga mati begitu ya. Beliau melontarkan sebuah gagasan untuk mencerminkan semangat fokus 100%, kira-kira begitu ya. Lebih kepada ke arah sana. Tapi sebenarnya fokusnya itu hanya sekedar syarat untuk mereka bekerja total pada pemerintahan, lebih ke arah sana, bisa bekerja sama dengan baik, tentu saja seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya suatu saat ada yang menjabat di partai, soal struktural gini, Indra, soal struktural kan bukan di partai ya, bukan sekedar dia menjabat, tapi juga soal posisi politik seseorang di dalam partai. Ya. Bisa saja komprominya adalah, kalau itu kita sebut kompromi. Pak Jokowi bisa mengatakan, oke, bisa saja, ya saya bayangkan ya, mereka tetap dalam struktural, tetapi please ketua umum, sekjen partai tidak mempekerjakannya untuk penugasan-penugasan kepartean. Bisa seperti itu. Misalnya ketua non-aktif maksudnya? Ya, non-aktif dia sebagai struktural, misalnya ketua departemen, ketua bidang kepemudaan atau ketua bidang pertanian, DPP PDI Perjuangan. Posisinya sendiri tidak dicopot. Bisa dikerjakan oleh ketua departemennya. Karena ada ketua bidang, ada ketua departemen. Karena pernah terjadi misalnya pada waktu dulu pernah ketua DPP PDI Perjuangan Bapak Yakub Nuwawe sakit. Ketua bidang tenaga kerja tidak diganti, tapi kemudian fungsi sehari-harinya ada orang yang ada ketua departemen tenaga kerja, ada departemen, ada ketua bidang. Nah, bisa saja ketua bidangnya tidak dicopot secara struktural status resminya, tapi dia tidak mengerjakan sehari-hari urusan partai karena dipegang ketua departemen. Saya bayangkan fokus 100% di kementerian. 100% di kementerian. Saya bayangkan bahwa inilah kompromi yang paling mungkin terjadi. Dan saya pikir Pak Jokowi dalam keadaan seperti ini sangat bisa melakukannya. Oke, ini pertanyaan sebenarnya terkait dengan pertanyaan saya selanjutnya ke Pak Gun-Gun, mengingat 2019 pemilu legislatif, pemilu presiden serentak, jangan-jangan seperti di awal tahun ini 2014, saya ingat bulan Februari atau Maret begitu di meja ini juga kita membahas bagaimana seorang menteri dari kabinet begitu Presiden SBY sudah tidak fokus lagi kerja akan kementeriannya, tapi sibuk dengan aktivitas politiknya. Apalagi besok 2019, jangan-jangan di awal 2019 kita sudah mulai membahas menteri dari partai ini sudah tidak fokus lagi untuk membahas kementerian, tapi kerja untuk partai. Nanti kita akan membahasnya di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Tentu saja sekarang ketika membahas seorang menteri berasal dari partai politik, tentu kita tidak meragukan profesionalitasnya begitu Pak Gun-Gun. Tentu bukan ini yang akan kita bahas begitu. Tapi lebih kepada
pelajaran setiap 5 tahun. Karena saya ingat di tahun 2014 ini, di tahun yang sama ini, di awal Februari atau sekitar Maret, kita berbicara tentang menteri-menteri yang ada di kabinet sekarang ini seperti sudah tidak fokus kerja karena memang sibuk dengan aktivitas politiknya. Karena mereka berasal dari partai politik, bahkan menjabat sebagai struktural, pimpinan tertinggi di partai politik tersebut. Nah, bagaimana ini mumpung kita lagi di hulu sebuah masalah. Nah, bagaimana 2019 nanti ketika Pileg dan Pilpres itu terjadi bersamaan, bukankah mereka akan semakin sibuk menteri-menteri yang berasal dari partai politik ini? Ya, ini kan lagi-lagi menyangkut skala prioritas dari pemerintahan Jokowi JK kan. Skala prioritas itu tentu butuh right person yang kemudian mengisi postur kabinet ini. Kalau bicara orang yang tepat untuk mengisi posisi-posisi yang tepat, tentu bukan hanya dia punya track record profesional, tetapi dia harus punya dedikasi atas jabatannya. Karena betul seperti Mas Indra bilang, sekarang aja misalnya beberapa menteri harus dilantik jadi anggota DPR misalnya, karena dia elit partai politik. Nanti 2019 lebih banyak lagi kan. Nah, maksud saya begini, kita tidak bisa menafikan partai politik ada di dalam kabinet Jokowi JK. Itu sebuah kebutuhan juga bagi Jokowi untuk politik perimbangan kan. Tetapi lebih dari itu, menurut saya yang paling harus dipastikan adalah orang yang tepat itu dengan kriteria-kriterianya, misalnya punya track record profesional di pos kementeriannya, punya leadership, manajerial dan lain-lain. Itu yang satu lagi yang harus menjadi prasyarat penting adalah bagaimana dedikasi waktu dia untuk prioritas percepatan visi misi Jokowi dalam kabinetnya 5 tahun. Inilah yang kemudian kita bicarakan kan? Ya, karena apa? Karena gini, ini pertaruhan besar bagi pemerintahan Jokowi JK ya. Ini kan lahir dari satu pemilu yang demokratis, ekspektasi publik sangat tinggi. Saya khawatir kemudian muncul cognitive dissonance ya. Artinya ada ketidakpastian, ada keberbedaan antara apa yang dipikirkan dengan yang dirasakan oleh publik. Dan salah satunya menurut saya yang kerap kali menjadi masalah terus lingkaran setan setiap periode kekuasaan itu adalah rangkap jabatan dan muncul konflik kepentingan antara prioritas di partai dan jabatan di pemerintahan. Itu bukan hanya di aspek waktu, tetapi... Jadi Anda setuju memang harus melepas... Ya, jabatan strategisnya itu jangan dirangkap. Kalaupun perlu, distribusi dan alokasi orang untuk jabatan menteri itu diwakafkan oleh partai pada pemerintahan Jokowi JK. Gitu. Baik, saya ingin minta pendapat Pak Marwan. Pak Marwan, dengan apa yang disebutkan oleh Pak Gun-Gun tadi, bagaimana gambaran Anda kira-kira setuju tidak jika kemudian dilepas? Walaupun nanti dinamikanya berbeda, ada pertemuan forum yang lain lagi dengan Joko Widodo. Saya lebih cenderung sependapat dengan Mas Budiman Sujatmiko bahwa tugas-tugas di partai itu bisa didelegasikan dengan kader-kader yang lain. Di partai pasti ada pembidangan-pembidangan yang itu bisa dilakukan oleh para kader yang lain. Partai punya banyak kader, nanti tugas-tugas kenegaraan dan kementerian itu adalah tugas yang paling pokok dan 100% itu harus difungsikan untuk tugas kenegaraan dan kementeriannya itu. Kalau partai misalnya bisa dilakukan pada malam hari, misalnya bisa kita rapat malam hari dan itu sama sekali bukan mengganggu tugas kementerian atau tugas-tugas negara. Lalu kemudian delegasi-delegasi itu sudah biasa. Misalnya di PKB, saya kira tugas-tugas selama ini adalah tugas-tugas yang selama ini adalah sifatnya delegatif. Masing-masing ketua itu bisa bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Masing-masing wakil sekjen, wakil sekjen bisa bertugas masing-masing dan selama ini tidak ada masalah. Dan justru adalah kelebihan partai politik adalah penguatan di DPR itu jauh lebih konkret dan jauh lebih punya daya politik yang luar biasa. Dan ini menjadi catatan penting bagi kita semua. Solusinya adalah tetap menjabat tetapi didelegasikan tugas parpolnya, begitu ya Pak Marwan ya. Tapi pertanyaannya kemudian bisa didelegasikan dan selama ini juga berjalan dengan maksimal, tidak ada persoalan apapun. Tapi pertanyaan kemudian, kalau memang bisa tidak didelegasikan, kenapa harus didelegasikan? Misalnya taruhlah itu kader yang lain, atau misalnya saat menjabat ketika dipilih menteri, jabatan itu misalnya diserahkan kepada atau dilakukan pemilihan lagi di partai tersebut. Daripada repot-repot delegasi, maksudnya seperti itu Pak Marwan. Saya kira
ya masing-masing partai kan punya kebijakan sendiri-sendiri, tidak bisa digeneralisasi. Yang penting adalah bagaimana tugas negara itu betul-betul 100% maksimal dan bisa dijalankan sesuai dengan fungsinya yang ada, dan program-program pemerintah yang selama ini misalnya digariskan oleh Pak Jokowi dan Pak JK bisa terlaksana dengan maksimal. Saya pikir itu jauh lebih bisa memenuhi syarat sebagaimana yang diharapkan. Baik, oke, sebelum kita lanjutkan lagi, sekarang kita simak kembali pernyataan Joko Widodo dalam konferensi pers kemarin. Yang paling penting kita ingin membangun sebuah kabinet yang kuat, yang siap untuk bekerja, yang siap untuk melaksanakan program-program yang arahnya ke sana. Kabinet yang kuat untuk bisa kerja sesuai dengan program Joko Widodo, nawacita begitu ya istilahnya. Nah, kalau kita kemudian kembali ke soal kondisi real, bekerja saja, niat bekerja saja tidak cukup kalau anggarannya sempit. Kita ingat kembali RAPBN 2015 sering disoroti terlalu sempit ruang fiskalnya untuk kabinet ini bisa bekerja. Nah, salah satu solusinya, kemudian analis mengatakan bahwa salah satu solusinya adalah bagaimana menteri-menteri di kabinet ini bisa bekerja secara efektif, tidak memiliki program yang ambisius, menghabiskan banyak anggaran tetapi outputnya tidak ada, karena ambisi saja, melihatkan kementerian ini besar programnya, bagus, keren programnya, tetapi ternyata sebenarnya hanya menghabiskan anggaran saja. Nah, kuncinya adalah bagaimana kabinet ini efektif. Pertanyaan saya kemudian, kalau kabinet ini masih berisi dari orang-orang partai politik dalam arti di sini menjabat struktural di partai, punya ambisi kemudian menunjukkan bahwa dari partainya sebagai perwakilan dari partai A misalnya di kementerian ini diisi oleh partai tersebut. Jadi untuk menunjang nama partai tersebut. Nah, ini kan bisa tidak secara efektif kemudian Jokowi menghandle menteri-menteri yang seperti itu? Kan seperti dikatakan tadi bahwa ini adalah hak prerogatif presiden. Iya. Di partai politik Pak Jokowi tentu saja sudah bisa mendeteksi, dan saya yakin beliau sudah mendeteksi itu, siapa dan siapanya begitu ya, mana yang bisa bekerja, mana bisa multitasking segala macam. Tapi intinya memang apa pernah dikatakan oleh Pak Jokowi, dia ingin yang bekerja, turun ke bawah, tahu cara bagaimana manage, tahu bagaimana cara memvisikan, menerjemahkan visi presiden dan wakil presiden, dan betul-betul yang saya bayangkan ya, dari ucapan Pak Jokowi adalah orang yang cara kerjanya mirip-mirip dengan beliau, tidak terlalu jauh berbeda dengan beliau. Artinya sama saja tidak mungkin. Mirip dengan beliau artinya memang benar-benar sanggup melakukan troubleshooting kalau ada masalah, ya, tegas, dan kemudian sanggup melakukan proses reformasi di dalam birokrasi yang tidak efektif. Nah, jadi orang mirip-mirip dengan dia karakternya. Mirip-mirip dengan beliau karakternya, ya, tidak harus sama. Nah, apakah di partai politik ada dan tidak sedikit. Yang seperti itu ada dan tidak sedikit. Ya. Di situ saya pikir Pak Jokowi akan bisa mendeteksi. Jadi pertanyaan struktur non struktur sebenarnya akhirnya tadi kembali pada Pak Jokowi kok. Usernya kan beliau. Dan ini kembali ke person ya, bukan lagi soal jabatan yang nempel. Pengguna akhirnya ada Pak Jokowi sebagai orang yang akan dibantu bersama Pak JK-nya. Ya, ketua umum partai politik tentu saja dimintai masukan, tentu saja pada masyarakat aja dimintai masukan kok. Ya. Pertanyaan sederhananya adalah, jadi tidak akan tersandra oleh menteri-menterinya sendiri. Kalau kan kita belajar di pemerintahan sebelumnya begitu. Tidak ada sandera seperti itu ya. Dijamin oleh seorang Joko Widodo. Jamin. Nanti kita akan bicara selanjutnya di segmen selanjutnya setelah break, kita akan berbicara tentang bagaimana sebenarnya penggabungan pemisahan kementerian ini bisa menjadi lebih efektif justru, dan penghapusan wamen ini memang bisa menjadi efektif bagi pemerintahan Jokowi Jaya, karena pemerintahan sebelumnya mengadakan wamen itu untuk mempercepat kinerja, katanya begitu. Kita akan membahasnya saat lagi, tetaplah bersama kami di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan berbincang di Prime Time News. Pertanyaan saya terakhir sebelum break tadi, jadi jaminan tidak ada ini akan ada sandra dari menteri-menterinya justru kepada presidennya ini. Indra, orang berhasrat kekuasaan setelah jadi menteri ingin jadi caleg, ingin jadi capres, ingin jadi cagup pada periode selanjutnya kan bukan cuma monopoli orang berpartai. Kita lihat pada fenomena pemerintahan sekarang ada menteri-menteri yang tidak berafiliasi pada satu partai politik sekalipun, toh akhirnya di tengah jalan mengundurkan diri karena ingin ikut konvensi. Padahal dia bukan anggota partai. Artinya apa? Hasrat kekuasaan itu saya pikir jangan diasumsikan melekat pada orang berpartai. Orang tidak berpartai punya hasrat kekuasaan kok. Bahkan orang tidak berpartai bisa juga berpikir, aku akan jadi caleg
untuk periode selanjutnya karena mungkin aku nggak akan jadi menteri. Iya. Ya, bisa juga. Tiba-tiba masuk partai lah pada 2018 karena dia ingin jadi caleg 2019. Jadi ini bukan soal parpol saja masalahnya. Bukan soal kekuasaan ada di mana-mana. Hanya saja orang partai politik adalah jelas mengumumkan secara terbuka. Aku ingin berkuasa karena itu aku berpartai. Nah, gitu saja sebenarnya. Jadi berkuasa itu wajar saja sebenarnya. Wajar. Artinya semuanya di partai mengatakan satu terbuka. Saya di partai karena saya ingin berkuasa. Kalau berkuasanya untuk kepentingan diri sendiri itu nanti baru dipermasalahkan. Itu yang masalahnya. Baik. Saya ke Pak Marwan sekarang. Pak Marwan, kalau kita lihat kemarin Pak Jokowi menyebutkan akan ada wacana pemisahan dan penggabungan sebuah kementerian. Nah, kalau kita kembali ke konteks apa yang pernah dikatakan oleh Pak Yusuf Kala begitu, bahwa ingin kabinet ini bekerja dengan cepat, kemudian efektif, koordinasi antar kementeriannya tidak tumpang tindih. Dengan pemisahan dan penggabungan ini kira-kira menurut Anda apakah menjadi sebuah solusi yang bagus atau seperti apa? Atau nanti akan menemui kendala-kendala yang sama kurang lebih? Saya kira apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi dan Pak JK sangat luar biasa hari ini. Jauh hari sudah dipersiapkan dan dipelajari sedemikian rupa. Pemetaan masalah sudah dilakukan dan sekaligus bagaimana antisipasi solusi-solusinya juga sudah ditemukan, terapi-terapinya seperti apa nanti. Dan mengenai penggabungan atau tidak penggabungan menteri, saya kira tim di transisi sudah mengkaji lebih jauh dan kemarin sudah diumumkan oleh Pak Jokowi bahwa ada 34 kementerian nanti kurang lebih, dan itu adalah langkah yang moderat, soft dan sekaligus responsif terhadap permasalahan-permasalahan bangsa yang sangat kompleks ini. Oleh karena itu sekali lagi bahwa soal penggabungan atau tidak penggabungan itu bukan menjadi masalah yang terlalu dibebankan, tetapi adalah yang paling penting bahwa soal penggabungan itu jangan sampai nanti mengganggu konsolidasi birokrasi dan sekaligus jangan sampai juga mengganggu kinerja menteri yang akan menduduki jabatan itu. Dan yang paling penting adalah bahwa kabinet ini adalah kabinet yang kredibel, kabinet yang kuat, sekaligus kabinet yang responsif terhadap persoalan-persoalan bangsa kita yang sangat kompleks ini. Dan saya klarifikasi Mas Indra, Mas Indra tadi berusaha untuk melakukan diskursus menteri jabatan ini parpol atau tidak. Saya kira Pak Jokowi tidak berstatement seperti itu. Pak Jokowi adalah menginginkan seorang menterinya adalah full bekerja untuk kepentingan rakyat, mengerti masalahnya, punya leadership yang baik, punya kekuatan politik juga sekaligus responsif terhadap aspirasi dan keinginan masyarakat. Kalau kurang lebih misalnya Pak Jokowi sekarang belusukan kemana-mana, kurang lebih menterinya juga siap belusukan. Dan saya kira orang yang ditunjuk menjadi menteri juga siap juga belusukan kemana-mana sebagaimana beliau. Oke, baik. Saya kira, jadi menurut Anda tidak ada statement dari Jokowi menyatakan tentang yang kita uji jabatan struktur. Yang kita uji adalah soal kinerjanya. Yang kita uji adalah soal leadershipnya. Yang kita uji adalah soal kompetensinya, bukan soal jabatan atau tidak jabatannya. Saya kira Metro TV tidak perlu lagi untuk melakukan pembenturan soal itu. Bukan pembenturan Pak, klarifikasi namanya. Saya ke Pak Gun-Gun. Pak Gun-Gun, kalau melihat posisi wamen disebutkan saat ini hanya diperlukan di Kementerian Luar Negeri. Ini sebuah langkah yang tepat atau bagaimana? Saya kira tepat. Kalau untuk jabatan wamen wamen itu kemarin itu menjadi polemik yang luar biasa, terutama di kalangan analis apakah diperlukan atau tidak. Makanya pada saat Pak Jokowi bilang sementara hanya ada satu wamen Kementerian Luar Negeri, itu pilihan yang tepat menurut saya. Jauh lebih dari itu menurut saya yang paling penting sekarang, saya setuju dengan Mas Marwan tadi, kabinet yang kredibel dan kuat. Kabinet yang kredibel dan kuat kan bukan hanya wacana, tapi butuh pasokan sejumlah orang yang betul-betul memang kredibel dan kuat kan, untuk kemudian bersama-sama Jokowi JK bekerja. Ini soal personnya berarti ya sebenarnya? Saya lebih melihat
ujian sebenarnya adalah pada saat Jokowi JK mengumumkan siapa saja menteri yang duduk di pos-pos kementerian itu yang lebih menarik. Kalau dalam bola starting 34, iya. starting 11. Iya. Karena ini menurut saya akan jauh lebih memosisikan harapan publik itu terwadah atau tidak. Karena kalau misalnya diisi oleh orang-orang yang jauh dari ekspektasi publik, itu publik akan dengan sendirinya akan melakukan resistensi. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi, tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Baik, yang terakhir, kira-kira tadi kita bahas soal posisi wakil menteri tinggal hanya di Kementerian Luar Negeri begitu. Menurut Anda kira-kira memang tidak diperlukan lagi wamen ini atau seperti apa? Karena kalau kita lihat sebelumnya, Pak Gun-Gun begitu kan, wamen ini semangatnya adalah untuk memperkuat atau mempercepat kinerja dari masing-masing kementerian yang ada wamennya. Saya tidak percaya bahwa prioritas memosisikan wamen-wamen di kementerian itu untuk percepatan kinerja. Lebih pada pengalokasian terima kasih ya secara politik ke beberapa kementerian yang mungkin pos-posnya belum terisi oleh orang-orang yang harus diucapkan terima kasih. Oh, jadi lebih kepada jadi itu saya melihat lebih pada ke situ. Memang skeptis, tapi sah-sah saja. Dan saya melihat ke depan Pak Jokowi lebih baik itu kalau kemudian memprioritaskan menteri yang bisa bekerja dalam sebuah kabinet kerja, yang kemudian dia sejak dilantik itu kemudian terus bekerja, karena ini jalan terjal ini 5 tahun. Dan speednya kerja Pak Jokowi ini luar biasa kan. Makanya kemudian lebih baik menterinya yang kemudian dia punya prioritas untuk juga menyukseskan program Jokowi JK gitu. Bukan kemudian jadi Anda setuju artinya posisi wamen tidak dibutuhkan? Ya, saya setuju. Yang sekarang dibutuhkan memang Kementerian Luar Negeri. Kalau kita ingat Kementerian Luar Negeri ini bagian dari triumvirat begitu ya. Harus ada terus posisinya. Kalau Mas Budiman melihat kira-kira gambaran kerja dari kabinet ini nanti seperti apa? Ya, pernah pada satu kesempatan Pak Jokowi mengatakan, Mas, kalau saya berbicara tentang kementerian, menteri, saya akan sebutnya tim kerja, tim kerja, sehingga saya bayangkan orang-orang yang berkumpul bukanlah sekedar teoretisi murni, akademisi murni, tapi orang-orang yang biasa ngurus orang-orang yang biasa memimpin orang, karena masalah kerjaan pemerintah adalah kerjaan politik adalah kerjaan mengurus orang. Soal ide, nanti tentu saja ada tempat tersendiri, ya, entah itu penasehat, entah itu ada satu lembaga dibentuk untuk kemudian memberikan masukan-masukan secara teoritis. Tadi juga kita ada bicara dengan LIPI, Pak Jokowi bicara LIPI dan mengharapkan LIPI menghasilkan riset-riset untuk menopang kebijakan. Ya. Jadi ide-idenya bukan harus dari menteri-menteri ini saja begitu ya. Menteri ini kalau bisa pekerjanya. Ya, bekerja. Artinya bahkan beliau pernah mengatakan stamina ditutup dari menteri-menteri saya data stamina fisik. Untuk 24 jam. Ketimbang stamina berpikir. Ketimbang stamina berpikir konsep-konsep gitu. Konsep-konsep sudah disediakan, dan tadi dalam pertemuan dengan LIPI mengatakan, LIPI silakan masukkan langsung ke saya karena LIPI di bawah saya langsung. LIPI masukkan konsep langsung, dan kemudian yang mengerjakan menteri bekerja dengan stamina yang harus tinggi. Terlepas bagaimanapun posturnya, terlepas bagaimanapun siapa orang mengisinya, yang pasti nanti masyarakat menagih program-program unggulan yang pernah dikampanyekan. Kita tagih nanti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan sebagainya. Terima kasih Mas Budiman Sujatmiko, Pak Gun-Gun dan juga Pak Bang.